Guys, ini alat tempur baru saya sudah datang lagi. Ini adalah alat UFS programmer dengan spek tertinggi saat ini. Ini namanya Vonevic F64 UFS Programmer. Nah, seperti apa alat programmernya ini? Sekarang di tahun 2025 ini, untuk alat UFS Programmer ini adalah UFS Programmer dengan spek tertinggi saat ini di tahun 2025. Oke, langsung saja di sini saya buka. Mulai dari bagian tengah, ini adalah alat programmernya. Nah, seperti ini. Kesan pertama dibuka, sangat istimewa alat ini. Di sini ada hard case. Dan di sini juga masih ada spon hitam. Nah, seperti ini. Sangat aman. Di atas tertulis F64, yang bawah seperti ini. Entah apa ini tulisannya, ini saya tidak paham. Saya buka saja hardcase-nya, apa saja isinya. Nah, oke, seperti ini. Yang pertama di sini ada alat programmernya. Dan di sini sudah dilengkapi dengan konektor atau adapter ISP. Lalu di sini ada kompartemen lagi. Saya buka isinya. Ini ada kabel jumper. Kabel jumpernya ini ada 5 kabel atau 5 pin. Selanjutnya di sini ada saklar dan beberapa resistor. Untuk resistornya ini ukuran berapa ini? Bentar. (22 ohm, 33 ohm, dan 47 ohm. Lalu selanjutnya ada konektor ISP lagi. Ini konektor ISP ada 2. Ini untuk eMMC dan ini untuk UFS. Dan lagi ada kabel. Sudah habis di dalamnya. Untuk kabelnya seperti ini. Ini kabel USB 3.0. Untuk kabelnya lumayan besar, tergolong sangat besar ini kabelnya. Berarti kabelnya ini kabel yang bagus. Nah, ini USB 3.0, yang mana untuk USB 3.0 ini pinnya ada banyak, tidak hanya 4.
Ini ada 9 pin. Namun sayangnya kabelnya ini cukup pendek. Ini kabelnya hanya sekitar 60 cm. Coba saya ukur dulu. Mulai dari ujung. Nah, ujung seperti ini. Hingga ke ujung. Nah, ini berapa ini? 62,5. Ya, 62,5 cm. Sayangnya sangat pendek kabelnya. Sebenarnya lebih bagus lagi untuk kabelnya ini panjangnya 1 meter, lebih bagus, lebih fleksibel, lebih enak dipakai di mana saja. Namun tidak masalah. Ini saya juga punya kabel 3.0 yang biasa saya gunakan, yang sudah terpasang di komputer. Dan inilah yang ada di headcase. Dan selanjutnya di sini masih ada 4 box, 4 dus. Ini adalah untuk soket-soketnya. Yang pertama saya mulai dari sini. Nah, ini ada F64 iMMC 4-in-1 soket. Ini untuk soket iMMC sudah 4-in-1. Jadi di sini bisa untuk semua jenis iMMC. Nah, seperti ini soketnya. Ini soket presisi. Precision adapter 8 bit 200 MHz. Jadi ini lumayan sangat kencang sekali. Mungkin ini adalah yang terkencang saat ini. Karena memang alat programmer seperti ini terus berkembang, dan untuk saat ini di tahun 2025 ini alat programmer ini adalah spek yang tertinggi. Nah, di sini ada banyak sekali yang bisa masuk ke sini. Di sini ada soket BGA 153, 169, 162, 186, 254. Nah, seperti ini, dan yang terpasang ini picknya 11,5 kali 13. Dan di sini juga sudah disediakan banyak pick, banyak lagi. Nah, ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5. Berarti totalnya untuk iMMC ini ada 6 dengan yang terpasang ini. Untuk ukurannya nah, ini dia 14 kali 18. Ini 12 kali 18. 11 kali 10. Lalu ini 12 kali 15. Selanjutnya ini ada 12 kali 16. Oke, untuk picknya ini saya masukkan sini, masuk ke kardus lagi. Saya keluarkan saja agar lebih enak.
Dan kardusnya ini bisa saya singkirkan dulu, semua kardus-kardusnya. Lanjut buka selanjutnya, selanjutnya ini ada soket F64 UFS 153 soket. Untuk soket BGA 153 UFS. Nah, seperti ini. Dan bawaannya di sini ada 3 pick, 3 ukuran pick. Ini ada 2 beserta 1 yang sudah dipasang itu tadi. Lanjut buka selanjutnya, di sini ada F64 UFS 254 soket. Soket BGA 254 untuk UFS. Di sini tersedia 2 pick yang terpasang dan 1 tambahannya. Lanjut, yang keempat di sini ada F64 UFS 297 soket. Untuk soket BGA 297 UFS. Nah, di sini ada 1 pick yang terpasang. Untuk soketnya di sini lumayan oke, lumayan enak. Sesuai dengan slogannya, precision adapter. Bagian bawahnya seperti ini. Ini ada 4 soket yang mewakili dari jenis soket IC-nya. Di sini misalnya ada FBGA 162, 186, soketnya menggunakan yang ini. Lalu selanjutnya ini FBGA 153, 169, soketnya pakai yang ini. Selanjutnya FBGA 221, soketnya pakai yang ini. Di bawahnya. Dan ini BGA 254. Di sini ada lampunya. Semua soket ada lampunya masing-masing dengan lampu 2 warna. Dan di setiap soket juga ada IC ID. Nah, ini dia, ada IC ID-nya di U1, atau bisa disebut juga sebagai IC memori. Namun ini berfungsi sebagai ID. Nah, ini dia, semua soket ada IC ID-nya. Nah, seperti ini semuanya ada. Tujuan dari IC ID ini yaitu untuk mendeteksi jenis soketnya, yang mana nanti di alat programmernya itu akan muncul ini soket apa yang digunakan, itu akan muncul masing-masing sesuai dengan soketnya ini. Masing-masing soket ini tidak sama. Untuk alat programmer yang spek tinggi memang biasanya menggunakan ID. Alat programmer Sultan rata-rata memang adapternya itu menggunakan ID untuk masing-masing adapter. Contohnya kalau di Universal Programmer itu ada Celltex Super Pro. Celltex Super Pro 6100, 6100N itu juga ada IC ID-nya untuk masing-masing adapter soket. Lagi di atasnya
Celltex Super Pro 7500 dan 7500N itu juga ada soket ID-nya masing-masing, yang mana itu adalah alat programmer, universal programmer Sultan dengan spek tertinggi. Kalau yang ini adalah alat programmer UFS dengan spek tertinggi saat ini. Kalau untuk universal programmer itu sistemnya berbeda dengan alat programmer UFS atau eMMC seperti ini. Kalau universal programmer sekali berada di posisi dengan spek tertinggi, maka itu sangat sulit sekali untuk digeser karena dari segi hardware-nya sendiri itu juga sangat berbeda jauh antara yang kelas spek tinggi, spek menengah maupun spek rendah. Dari segi hardware-nya itu sangat banyak sekali perbedaannya. Kalau alat programmer eMMC atau UFS seperti ini untuk dari segi hardware-nya, hardware dari alat programmernya yang ini tidak jauh-jauh berbeda dari segi hardware-nya, dari segi bahan-bahannya juga. Jadi untuk alat programmer yang seperti ini untuk spek tertinggi, yang saat ini spek tertinggi adalah ini, mungkin suatu saat nanti bisa juga digeser, ada lagi alat programmer dengan spek yang lebih tinggi lagi. Namun kalau dari segi kualitas soketnya, adapter, ini soketnya ini sudah sangat bagus. Ini sudah kelas spek tertinggi, sudah masuk kelas spek tertinggi. Ini alatnya untuk soketnya ini sudah masuk kategori alat programmer Sultan spek tertinggi. Jadi ini sudah sangat bagus. Sudah sangat bagus untuk soket-soketnya ini. Namun kalau dari segi alat programmernya ini tidak menutup kemungkinan, mungkin saja tergantung sesuai perkembangan zaman, mungkin saja suatu saat nanti ada lagi berdasarkan kebutuhan zaman, ada lagi soket yang lebih tinggi lagi speknya. Jadi tidak menutup kemungkinan seperti itu untuk jenis alat programmer eMMC ataupun UFS. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk soketnya ini tergolong sangat bagus, sudah jos. Kalau ini memang terbuat dari bahan-bahan yang bagus dan mahal kalau yang ini, karena saya sudah sering membeli berbagai jenis soket. Kalau ini soketnya bagus dan enak, finishingnya pun juga lumayan bagus. Sangat bagus ini memang sudah berada di spek-spek kelas tinggi kalau ini soket-soketnya ini. Jadi isinya seperti ini ya guys. Ini saya tata dulu agar lebih enak dipandang, lebih enak dilihat. Nah, jadi seperti ini guys yang didapatkan untuk alat programmernya. Oh iya, ini saya dekatkan tadi belum. Nah, untuk alat programmernya sendiri seperti ini. Ini ada tulisan F64, di sini ada soketnya.
Di sini ada tombol-tombol, ada 3 tombol. Tombol tengah, tombol kanan, tombol kiri, dan di sini juga ada layar LED-nya. Bagian bawah seperti ini. Ini menggunakan USB 3.2. Makanya itu tadi untuk kabelnya juga sangat besar. Dan device-nya di sini tertulis ternyata untuk device yang digunakan atau hardware yang digunakan ini menggunakan ISPS 3 WROOMH. ISPS 3 WROOMH M1. Nah, ini saya ulangi lagi. Nah, ini dia ISPS 3 WROOM1 2,4 GHz WiFi dan Bluetooth. Lot modul. Dan ini apabila dinyalakan, di sini juga ada lampunya. Nah, ini sangat keren sekali, lampu-lampu RGB. Dan port interface yang ada di depan. Untuk port interface-nya ini ada USB tipe C 5 volt only dan USB tipe A untuk USB data. Namun ini bila digunakan hanya USB datanya saja juga bisa. Karena di USB data ini sudah ada tegangannya juga 5 volt sama. Ini untuk yang tipe C ini digunakan apabila tegangannya kurang. Apabila tegangannya kurang maksimal yang dari komputer, maka ini bisa digunakan dan ditancapkan ke charger. Nah, untuk ke depan akan saya tunjukkan tentang penggunaan alat-alat ini, bagaimana tampilannya. Karena di sini ada layarnya, ini lumayan bagus. Dan untuk ke depan mungkin ini adalah alat utama yang saya gunakan untuk memprogramer ataupun membackup file firmware dari IC eMMC, karena yang saat ini saya kebanyakan saya kerjakan adalah IC eMMC. Dan mengapa saya tidak pakai alat programmer yang lainnya yang lebih murah? Karena untuk saat ini yang saya temukan untuk yang bisa membaca RPMBK hanya alat ini saja. Untuk alat-alat yang lainnya, eMMC programmer atau UFS programmer yang lain, merek lain, itu belum bisa membaca atau tidak bisa membaca RPMBK. Jadi saat ini hanya alat programmer ini saja yang bisa untuk membaca RPMBK. Karena ini sangat penting sekali untuk sistem Android. Karena memang untuk penggunaan saya mungkin ini bukan untuk teknisi HP, karena saya bukan teknisi HP. Penggunaan saya ini adalah untuk elektronik seperti TV Android ataupun head unit Android dan sejenisnya, untuk peralatan elektronik yang sudah menggunakan sistem Android. Jadi hanya HP saja yang tidak saya kerjakan, karena memang saya tidak
mengerjakan di bidang saya adalah elektronik, semua jenis elektronik. Dan laptop pun juga sudah menggunakan IC eMMC juga. Jadi untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan firmware ataupun IC memori yang sudah diprogram, bisa menghubungi Pikom Ludoyo Blitar. Di sini sudah sangat lengkap sekali untuk alat programmernya dengan spek-spek tertinggi. Untuk alat programmer eMMC dan UFS ini juga sudah ready, alat programmer dengan spek tertinggi saat ini di tahun 2025. Dan untuk universal programmer juga ready, alat programmernya spek Sultan dengan spek tertinggi. Itu ada beberapa alat programmer yang kemarin juga sudah saya review juga. Dan alat ini adalah alat yang viral dan fenomenal yang sangat diimpikan oleh semua teknisi HP. Teknisi HP semuanya memimpikan memiliki alat ini juga. Karena memang ini adalah alat yang super istimewa. Dan saya pun sebagai teknisi yang bukan teknisi HP, saya khususnya teknisi elektronik, semua bidang elektronik, semua jenis elektronik. Ini saya juga membutuhkan alat yang seperti ini. Nah, mudah-mudahan untuk teman-teman yang menginginkan ataupun berniat atau bermimpi ingin suatu saat nanti ingin memiliki alat seperti ini, saya doakan mudah-mudahan bisa segera menabung, segera terkumpul sehingga segera bisa membeli alat yang seperti ini. Karena memang alat ini fiturnya lumayan lengkap, lumayan bagus. Dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, memang ini adalah alat programmer dengan spek tertinggi saat ini di tahun 2025, alat programmer UFS ataupun eMMC dengan spek tertinggi. Nah, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, bisa memberikan tambahan wawasan untuk yang belum tahu menjadi tahu, untuk yang sudah tahu bisa di-skip saja. Dan ayo terus bantu dukung channel ini, channel YouTube Pikom Ludoyo Blitar dengan cara klik like, subscribe, comment, and share. Bagikan video ini ke sosial media agar teman-teman yang lainnya juga bisa mengetahui informasi ini. Sekian, terima kasih. Thank you.